Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan, NIM 2102010052, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan langkah atau proses analisis data sensor untuk prediksi kesehatan sapi dengan model Recurrent Neural Network. Yang pertama yaitu mengimpor library yang dibutuhkan. Ada NumPy, Pandas, Skitlearn, TensorFlow, kemudian Matplotlib, dan Seaborn. Selanjutnya yaitu pre-processing data. Ada deteksi dan menghapus outlier. Di sini saya mendeteksi outlier menggunakan metode interquartile range. Untuk kuartil pertama digunakan sebagai batas bawah dan kuartil ketiga digunakan sebagai batas atas. Data yang berada di luar batas tersebut akan dianggap sebagai outlier yang nantinya akan dihapus. Selanjutnya itu membaca dan memproses dataset. Di sini menggunakan dataset awal CSV dan menggunakan tiga variabel yaitu suhu tubuh, detak jantung, dan aktivitas fisik. Yaitu kemudian menangani data yang hilang. Data yang hilang di sini saya akan mengisinya dengan nilai median. Selanjutnya menghapus layer pada kolom suhu tubuh, detak jantung, dan aktivitas fisik. Setelah metode setelah outlier deteksi nanti akan dihapus pada masing-masing kolom. Selanjutnya yaitu menambah fitur baru. Di sini saya menambahkan dua fitur yaitu rata-rata aktivitas fisik dan perubahan suhu tubuh. Untuk aktivitas fisik yaitu average activity dan delta suhu. Kemudian memastikan tidak ada nilai none setelah fitur tambahan. Langkah selanjutnya itu melakukan normalisasi data menggunakan min-max scaler agar data berada dalam range 0 sampai 1. Selanjutnya yaitu menampilkan jumlah sebelum dan sesudah preprocessing pada data. Agar kita tahu bahwa data awal sebelum preprocessing dan data sesudah preprocessing. Kemudian memanggil dataset. Di sini saya memanggil dari drive. Ini sebagai contoh sebagian dataset. Untuk dataset jumlah totalnya sekitar 14.000 dengan dari 4 sampel sapi. Selanjutnya itu membuat sequence agar dibaca oleh RNN. Kemudian labeling data. Untuk labeling data sendiri menggunakan beberapa logika. Yang pertama itu jika suhu tubuh berada di suhu tubuh lebih besar dari 0,8 dan detak jantung lebih besar dari 0,9 dan aktivitas fisik lebih kecil dari 0,2 maka dinyatakan sakit. Kemudian dan jika suhu tubuh berada di 0,7 lebih besar dari 0,7 dan detak jantung lebih besar dari 0,85 maka akan berpotensi akan dinyatakan sebagai berpotensi sakit. Dan jika aktivitas fisik berada lebih kecil dari 0,4 maka dinyatakan sebagai maka model akan menyatakan berpotensi sakit. Apabila tidak ada dan jika tidak pada tiga tersebut maka akan dinyatakan sebagai sehat. Selanjutnya yaitu membangun model. Di sini saya menggunakan model LSTM dengan dua layer LSTM diikuti dengan robot dan dua layer DINS. Di sini juga saya menggunakan fungsi softmax dan dikompil dengan menggunakan model akan dikompil menggunakan Adam Optimizer. Selanjutnya yaitu ini bisa dilihat untuk tabel model untuk layer, robot, dan DINS ya. Kemudian pembagian dataset. Dataset di sini saya bagi menjadi tiga yaitu training, validation, dan testing. Masing-masing bisa kita lihat untuk training sebanyak 70%, validation 10%, dan testing 20%. Selanjutnya yaitu melatih model dengan effort sebanyak 100 dan bit size-nya 32. Setelah model dilatih, model akan disimpan yang nantinya akan digunakan untuk pengujian atau penerapan model pada dataset baru.
Kemudian dataset digunakan selanjutnya yaitu melakukan prediksi dan menghitung confusion metric. Bisa kita lihat untuk prediksi visualisasi confusion metric di sini untuk prediksi benar pada kolom sehat sebanyak 1722, pada kelas berpotensi sakit sebanyak 744 dan pada kolom sakit yaitu 12. Kita juga menghitung nilai akurasi, presisi, recall dan advance score. Untuk akurasi sendiri yaitu sebesar 98,88%. Untuk presisi, recall dan advance score itu memiliki nilai 0,99. Kemudian menampilkan hasil training, menampilkan di sini saya menggunakan grafik untuk model akurasi dan model loss. Kemudian membuat tabel hasil prediksi, misalkan yang berisi tentang suhu tubuh, data jantung, aktivitas fisik, status kesehatan, rekomendasi tindakan. Kemudian ini hasilnya yaitu suhu tubuh sebanyak 10 prediksi dan diikuti juga rekomendasi tindakan. Saya juga menampilkan, ini bisa dilihat. Kemudian model yang telah disimpan tadi dilatih, diuji atau diterapkan pada dataset yang baru. Ini dataset yang baru, kemudian model yang tadi telah disimpan, dan kita evaluasi performa model sebaik apa dia dalam membaca atau mengolah dataset baru. Untuk hasilnya yaitu jumlah data awal yaitu 2012 dan setelah penghapus outlier menjadi 1746. Untuk akurasi model menjadi 97,70% dan hasil ini akan divisualisasikan dalam bentuk tabel untuk masing-masing sapi. Di sini terdiri dari ID sapi, status kesehatan, rekomendasi tindakan, kemudian ada tampilan juga untuk suhu tubuh, detak jantung, dan aktivitas fisik. Bisa kita lihat untuk laporan kesehatan sapi 1 yaitu sehat, tidak di sini kondisi tidak ada tindakan khusus. Suhu tubuh, detak jantung, dan aktivitas fisik sapi 2, kemudian ada di sini juga bisa dilihat pada sapi 2. Sapi 3, di sini sapi 3 oleh model diprediksi berpotensi sakit sehingga butuh pemantauan lebih lanjut. Dan untuk sapi sehat, untuk model menyatakan sebagai sakit. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan mengenai analisis data sensor untuk prediksi kesehatan sapi menggunakan model recurrent neural network, khususnya yaitu model long short term memory atau LSTM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.